Tahun ini saya dan tim pergi ke satu desa di NTT, namanya Desa Kenam di Oemova. Itu ada 1.000 orang lebih, mulai dari pendeta sampai jemaatnya, memutuskan pindah dari sinode tertentu ke GSJA, dan mereka dibimbing langsung oleh Bapak Pendeta John Adu yang adalah sesepuh atau orang tua kami di GSJA NTT. 1.000 saudara-saudara, pendeta dan jemaat sekalian. Jadi ada satu dan lain hal, tapi setelah saya turun langsung karena diminta oleh pihak gereja tersebut untuk turun, baru pendetanya cerita. Karena di sinode yang lama mereka mau dipindahkan, 1.000-an jemaat itu tidak mau. Karena kalau datang pendeta baru, takutnya repot, penyesuaian lagi dan segala macam menurut pandangan jemaat. Maka jemaat itu mengancam kalau Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta pindah dan tidak menggembalakan kami memutuskan masuk Islam semua. Maka dengan berat hati, tapi juga dengan penuh cinta, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta itu memutuskan keluar dari sinode mereka yang lama, dan semua aset gereja, aset sinode ditarik semua. Jadi mereka benar-benar nol. Jadi mereka harus ibadah di bawah tenda, terpal. Lalu singkat cerita, garis besar ceritanya, mereka bertemulah dengan Bapak Pendeta John Adu. Dan kemudian Bapak Pendeta John Adu dari GSJA Perjanjian Baru Kupang dan jemaat mensupport mereka sampai akhirnya berdirilah satu gedung baru. Ya, kalau tampung tidak bisa semua karena jemaat 1.000-an, saudara-saudara. Melihat situasi itu, saya bersemangat ketika mereka undang saya, dan tentu mereka konfirmasi dengan Pak John Adu, bilang boleh tidak Pak Melatok datang untuk melakukan siraman rohani, penguatan, dan Pak John mengizinkannya. Dan kemudian puji Tuhan, saya agak sedikit berteriak-teriak tanggal 3 kemarin. Saya terima itu karena saya sudah hitung seturut tiket yang dikirimkan oleh panitia GSJA Winangun. Saya terbangnya itu 3:30 sore. Kan ini desa nih, jadi kita bisa 2,5 jam sampai 3 jam perjalanan ke sana, pergi pulang 6 jam lah kurang lebih. Jadi saya pikir santai lah, itu KKR tidak bisa cepat. Paling top itu habis, harus makan bersama segala macam. Jadi pulang harus malam. Saya sudah tidak kepikiran. Tahu-tahu Pak Donald SMS dari pihak Lion Air merubah jadwal penerbangan yang harusnya jam 3:30 sore menjadi jam 6 pagi. Maka kami tidur kurang lebih jam 1:30 atau jam 2, lalu bangun jam 4 pagi, siap-siap menuju bandara. Dan biasanya saya kalau kurang tidur, yang jatuh-jatuhnya suara yang korban. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur selama 3 hari ini, 5 sampai 7 Januari 2024, Tuhan sendiri yang akan memberi kekuatan untuk kami menyampaikan isi hatinya. Dan harapan kami semua jemaat, teman-teman hamba Tuhan, kami sama-sama dikuatkan untuk tahun ini kita bergerak lebih berapi-api untuk menjangkau banyak jiwa demi kepentingan kerajaan Tuhan. Saya datang bersama istri terkasih. Kami tinggalkan 4 putra di rumah, haleluya. Dan kami bersyukur anak-anak kami sudah terlatih, terbiasa. Waktu pelayanan kami pelayanan, tapi waktu kami bersama-sama dengan mereka, betul-betul kami manfaatkan quality time yang sebaik-baiknya, sehingga anak-anak juga tidak kurang kasih sayang. Karena katanya dari pengalaman pendeta-pendeta yang lebih senior, mereka bilang banyak kali pendeta sukses di luar tapi tidak sukses di dalam. Hebat di KKR, hebat di panggung-panggung, hebat di mimbar-mimbar, tapi tidak hebat membangun emosional dengan anak-anak milik pusaka Allah. Dan puji Tuhan,
saya lihat sejauh ini Roh Kudus beri kemampuan. Karena bagi orang Kristen, apapun itu, di luar rumah, di dalam rumah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Alkitab bilang kalau kau hidup untuk Tuhan, kau mati untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati, kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pikir itu dulu perkenalan, mungkin tambah sedikit. Gereja GSJ Amazing Grace di Kota Kupang adalah gereja yang dikenal dengan istilah bengkel orang-orang berdosa. Bagi saya gereja bukan tempat kumpulnya para malaikat. Gereja adalah tempat kumpulnya turunan Adam dan Hawa yang berdosa, yang sudah dikotori secara negatif oleh dosa, tetapi kemudian mereka datang kepada Kristus, mereka mengalami kepastian keselamatan dan terus mengalami perubahan karakter supaya semakin hari semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Maka saya bersyukur gereja yang kami gembalakan atas pertolongan Tuhan semata-mata mengalami pertumbuhan, perkembangan baik kuantitas maupun kualitas, dan itu adalah anugerah yang luar biasa bagi saya sebagai gembala. Baik, Bapak Ibu jemaat, di bawah tema di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tema KKR dan seminar kita menurut Yohanes pasal 15 ya, ayat 5 bagian C, saudara-saudara, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tema ini bisa diseberangkan menurut banyak teks dalam kitab suci, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan hari ini saya mulai dulu dari perjanjian baru, saudara-saudara. Saya mengajak kita perhatikan satu ayat dalam Roma pasal 12. Ayatnya yang pertama, satu ayat yang sangat populer, yang sangat familiar. Roma 12 ayat 1. Bapak Ibu perhatikan ayat ini dan kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Roma 12 ayat 1 adalah, sekali lagi, ini ayat yang sudah sering dikotbahkan oleh juru-juru bicara Allah. Saya tidak tahu di kalangan gereja sidang jemaat Allah di BPD Sulut 1 saja, saya yakin hamba-hamba Tuhan yang senior ada di sini, dan mungkin ini sudah menjadi makanan hari-hari. Kalau kita share lalu kita tarik dari dalam nats ini sejumlah berkat rohani, saya percaya itu mungkin di dalam gereja lokal ini saja, GSJ Awinangon saja, almarhum misalnya Bapak Supit sudah sering mengkhotbahkannya. Saya percaya itu karena di sini ada sekolah teologi Gamaliel, iya kan? Maka teks-teks seperti ini saya pikir sudah sering diperdengarkan. Tetapi kita adalah gereja karismatik Pentakosta yang percaya kepada pekerjaan Roh Kudus. Amin. Kalau kita percaya kepada pekerjaan Roh Kudus, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, maka kita mempercayai bahwa dari satu teks, dari satu ayat saja, saudara-saudara, Roh Kudus yang kita percayai sebagai pusat pujian penyembahan kita, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu, sanggup memberikan hikmat, sanggup memberikan kemampuan kepada hamba-hamba Tuhan, sehingga pada waktu kita mengkhotbahkannya, menjabarkannya dengan pesan yang berbeda-beda, tapi tidak bertentangan satu dengan yang lain. Amin. Karena kalau kita mengaku dari Roh Kudus tapi bertentangan, ini cilaka. Karena kalau bertentangan menimbulkan kesan bahwa Tuhan atau Roh Kudus lidah bercabang. Sebentar dia bilang ini, sebentar dia bilang itu. Satu kali Bapak Ibu jemaat, saya ini spontanitas diundang dalam ibadah
polisi daerah Nusa Tenggara Timur. Saya hanya pembicara pengganti. Karena pengkhotbahnya berhalangan, mereka hubungi saya pas ada waktu, hari Kamis pagi. Tapi mereka bilang, Pak Pendeta, ini khotbah langsung tanya jawab, Pak. Apa Bapak siap? Wah, kalau tanya siap sebenarnya tidak siap. Kalau monolog mah aman-aman saja. Tapi kalau sudah interaksi, ini ngeri-ngeri sedap. Tapi Roh Kudus itu baik. Dia tuntun, lalu saya selesai khotbah, maka mulailah tanya jawab. Polisi-polisi kalau bertanya, apalagi pakai seragam, pertanyaannya sulit-sulit saya lihat ya. Mereka bilang, bagaimana ini Pak Pendeta? Tolong jelaskan. Matius mengatakan Yudas mati gantung diri. Tapi Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul mengatakan Yudas mati jatuh tertelungkup, perutnya terbelah, isi perutnya keluar semua. Yang mana yang benar, Pak? Kesannya Alkitab tidak konsisten. Matius ngomong lain, Lukas ngomong lain. Matius bilang gantung diri, Lukas bilang jatuh tertelungkup, perut terbelah. Yang betul yang mana? Belajar teologi harus. Tetapi lebih daripada itu, kebergantungan kita kepada Roh Kudus. Amin, kekasih Allah. Maka dengan pertolongan Roh, saya kemudian ini spontanitas saya jawab, saya bilang tidak ada yang bertentangan. Tuhan tidak mungkin kasih firman bertentangan. Sekalipun kelihatan bertentangan, itu hanya butuh waktu rendah hati mau belajar, baik belajar dari orang lain atau siapapun, dengan tuntunan Roh, kita pasti akan temukan jawaban-jawaban yang dimunculkan dari nats-nats yang kontradiktif itu. Saya bilang tidak ada yang bertentangan. Matius mencatat bagian awal kematian Yudas. Lukas mencatat bagian akhir kematian Yudas. Jadi yang benar itu memang Yudas gantung diri. Itu bagian awalnya. Ingat, kematian Yudas dengan kematian Yesus berdekatan. Yudas mati duluan, baru Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mati itu, saudara-saudara, ada 3 fenomena besar. Tabir Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Orang-orang mati bangkit, yaitu orang-orang kudus. Dan yang ketiga, terjadi gempa bumi sampai bukit-bukit batu pun terbelah. Nah, kalau bukit batu saja terbelah waktu Yesus mati pada saat gempa bumi itu, apalagi cuma pohon atau tiang yang Yudas pakai untuk gantung diri. Jadi waktu gempa itu pohon patah, Yudas jatuh tertelungkup, perutnya terbelah, isi perut keluar semua. Tidak ada yang bertentangan. Amin. Memang begitu ada? Tidak ada. Sebab kalau orang, saudara, hari ini saya pegiat sosial media, jadi ngeri-ngeri sedap di sosial media. Yang bukan Kristen pun ikut komentar Alkitab. Mereka cari ayat-ayat yang sekiranya menurut pandangan mereka ini pasti dapat meruntuhkan kitab sucinya orang Kristen. Ini pasti dapat meruntuhkan imannya orang Kristen. Maka mereka copot sembarang, lalu mulai serang membabi buta. Tapi puji Tuhan, Allah membangkitkan apologet, pembela iman di Indonesia untuk mengkantar itu. Saya pribadi selalu mengajarkan kita tidak perlu menyerang orang. Kita sudah sering diserang. Tugas kita meluruskan serangan-serangan itu saja telah menjadi pemberitaan Injil yang darinya banyak orang diselamatkan. Saya cerita pribadi, saya banyak baptis orang Islam hanya gara-gara mereka nonton sosial media kami. Seseorang kenal istri saya, seorang muslim yang saleh dan taat dan tidak suka ganggu agama orang. Ternyata mengikuti channel kami, karena ada channel di situ tanya jawab, diskusi dan lain sebagainya. Langsung mereka bilang begini, ketemu istri saya, waduh senang sekali nonton channel Pak Pendeta. Kami baru mengerti apa itu Tritunggal. Selama ini kami salah mengerti, karena kami melihat Tritunggal dari kacamata kami, sehingga kami berpikir Kristen sembah 3 Allah. Tapi setelah mendengar tanya jawab penjelasan Pendeta Melato, kami paham
menurut pandangan Kristen, karena yang menguntungkan, saudara-saudara. Makanya channel Gereja Winangun harus tambah dahsyat, amin. Dan kita tidak bisa jangkau Manado lagi. Alkitab bilang jangkau ujung-ujung bumi. Dan kelihatannya melalui sosial media ini Allah izinkan kita jangkau sampai ujung-ujung bumi. Amin, terkasih Allah. Makanya jangan anti sosial media. Sekarang, waduh, Gereja, saya lihat pendeta-pendeta Gereja sudah di TikTok, di YouTube. Wah, senang sekali saya lihat. Memang harus begitu. Orang lain sudah kemana-mana, kita hanya masih doa dan puasa terus. Amin. Siapa tidak melakukan itu? Itu wajib hukumnya. Tapi hari ini sudah 2024, kiamat sudah dekat. Kita dididik jadi pendeta jemput bola, bukan tunggu bola datang. Amin. Makanya jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kerinduan saya bahwa kita semua di tahun ini betul-betul dahsyat bagi Tuhan. Amin. Nah, berkaitan dengan teks kita Roma 12 ayatnya yang pertama dikaitkan dengan tema KKR. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menurut teks ini kaitannya apa, saudara-saudara? Mari kita lihat ayat 12, pasal 12 ayat 1. Nanti istri saya akan bantu baca firman. Baca dulu buat kita, perhatikan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini dimulai dengan kalimat ini, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Nasihat Rasul Paulus dalam teks ini dibangun di atas dasar demi kemurahan Allah. Terjemahan 1985 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dia bilang begini, Allah itu sangat baik. Dikaitkan dengan tema kita, kata kemurahan Allah menurut teks kita, terjemahan 1974 yang kita pakai sekarang, yang ditayangkan di layar. 85 bilang Allah itu sangat baik. Pengertiannya sama, bahwa kita itu diminta mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah di atas dasar kemurahan Allah, di atas dasar kebaikan Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat, kalau kita bahas kemurahan Allah, kita bahas kebaikan Allah, saya pikir ini tidak akan habis-habisnya, kekasih Allah. Amin. Oh, kemurahan Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan, bahkan lebih dalam dari dunia orang mati sekalipun. Firman Allah mengingatkan kita bahwa Tuhan itu terlalu hebat, terlalu dahsyat, terlalu luar biasa. Bahkan Alkitab berkata sulit dipahami oleh pikiran kita. Makanya beberapa ayat, misalnya di dalam Ayub pasal 36, ya, Ayub 36 ayatnya yang ke-26, di sana penulis berkata demikian seputaran Allah yang kita sembah. Dia bilang begini, saudara-saudara, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Mau dokter teologi, profesor teologi, sehebat apapun, ini ayat bilang Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Seorang bapak gereja setelah zaman Paulus dipercaya sebagai salah satu bapak gereja paling populer dan paling berpengaruh, namanya Agustinus. Dalam salah satu versi cerita, sebagai seorang teolog, sebagai seorang pemikir rohani, dia juga mengalami kepenatan. Ya maklumlah, kita pendeta hamba Tuhan juga belajar kadang-kadang buntu juga kan. Karena ini ayat bilang tidak bisa dicapai oleh pengetahuan kita. Kalau Allah sudah bisa dijelaskan oleh seseorang sampai detail, saya pikir itu bukan Allah lagi. Bagaimana ciptaan bisa menjelaskan pencipta secara detail? Oh, otak kita dia yang cipta. Ukurannya juga kayak bakpao.
kita bisa menggali dan menjelaskan Allah sampai detail-detail, rasa-rasanya mustahil, kekasih Allah. Mustahil. Maka Agustinus dalam kepenatannya itu, Bapak Ibu jemaat, dia refreshing di pinggir pantai dalam salah satu versi cerita. Dia refreshing di pinggir pantai, dan waktu di pinggir pantai itu datanglah seorang anak kecil. Di pinggir pantai sejauh mata memandang lautan yang luas. Itu seperti dari kamar hotel tempat saya nginap tuh, lihat, waduh, lautan yang luas. Tapi Agustinus di pinggir pantai. Lalu datang seorang anak kecil mengantarkan tempurung kelapa kepada dia. Lalu ada suara di hatinya bilang, coba timba air laut di depanmu itu pakai tempurung itu. Waktu dia timba, suara itu bilang begini, otakmu hanya seperti tempurung itu. Allah ibarat lautan lepas yang ada di depan matamu. Yang kau bisa tampung tentang Allah cuma segitu. Yang tidak bisa kau tampung segitu. Saudara-saudara, bukan perkara mudah. Amin. Dia Allah yang Maha Kuasa, yang secara jujur tidak mampu dijangkau oleh otak terbatas kita. Makanya di pasal 37 dari Ayub, ayatnya yang ke-23 bagian awal, dia berkata demikian. Yang Maha Kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Yang Maha Kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilan. Yes. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Saudara-saudara, jadi kalau saya berkhotbah selama 3 hari ini, itu tidak mewakili semua tentang Allah. Tetapi saya harus kasih tahu, itu lebih dari cukup untuk membangun iman kita. Makanya Yohanes mencatat, Yohanes bilang kalau dicatat semua, sepertinya semua dunia ini tidak bisa muat cerita tentang Allah, tidak bisa. Masih banyak hal yang Yesus lakukan yang tidak dicatat di kitab suci, tapi yang dicatat itu sudah cukup. Jadi anak-anak Tuhan yang baik tidak mencari apa yang tidak dicatat, fokus kepada yang dicatat. Ada orang yang malas gereja, tidak tahu ibadah, selingkuh, mabok, gila, berat. Suka tuh bikin pertanyaan yang begitu. Tapi bagaimana dengan hello? Ada 2 jenis kehendak Allah, Bapak Ibu ya. Ulangan 29 ayat 29. Ada kehendak Allah yang tersembunyi dan kehendak Allah yang dinyatakan. Tolong catat ini. Ulangan 29 ayat 29 saya jelaskan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Amin. Kiamat kapan? Urusan Tuhan. Kau tuh usah cari tahu itu, nanti pusing. Bahkan tanggal meninggal kita kapan? Diam. Tunggu saja nomor antrian. Gak usah cari tahu, cek and recheck. Nanti Tuhan kasih tahu kau stres. Misalnya tanya, Tuhan kapan? Tuhan bilang pertengahan Januari. Di Manto 1. Oh, langsung kasih tahu keluarga itu, ingat? Sekitar 15 Januari, tolong jaga Bapak supaya Bapak jangan ke Mantos. Kalaupun Mantos 2, Mantos 3. Jangan sampai Mantos 1, karena setelah doa Tuhan kasih tahu pertengahan Januari ngana habis di Mantos 1. Kan stres. Seperti saya baca ilustrasi itu. Pernah dengar ilustrasi? Ini cerita klasik di Baghdad, di Irak. Ada seorang tuan suruh anak buahnya pergi ke pasar beli sesuatu. Waktu di pasar menurut cerita itu dia ketemu malaikat maut. Ya, bukan Mario Ninja. Malaikat maut, saudara. Melambai-lambaikan tangan. Sini jongan. Oh, takut kan dia? Lari terbirit-birit, terkencing-kencing. Pulang sampai ke rumah Tuhan, dia bilang, Tuhan, aduh tolong kasih saya 1 ekor kuda. Saya mau lari. Kenapa? Saya ketemu malaikat maut di pasar. Dia melambai-lambaikan tangan. Sepertinya dia mau cabut nyawa saya. Oh, pokoknya Tuhannya tidak bisa tahan dia karena saking takutnya dia. Lalu Tuhannya bilang, kau mau lari kemana? Saya mau lari ke kota Samara. Kota mana Bapak Ibu? Samara. Maka Tuhannya tidak bisa menahan dia. Maka
Maka larilah dia ke kota Samara. Pada waktu dia lari, tuannya penasaran. Lalu tuannya pergi ke pasar, ternyata masih ada. Malaikat maut. Dengan grogi berat, dia mendekati lalu tanya, minta maaf izin tanya, tadi mau cabut nyawa pembantu saya ya? Oh, yang tadi lari, kata si malaikat maut. Yang tadi lari terbirit-birit. Iya, enggak, saya tuh tidak mau cabut nyawanya. Saya panggil dia. Ini peristiwanya jam 12 siang. Saya panggil dia. Kamu ngapain lagi di pasar sini? Karena menurut buku Al-Hayat, daftar orang-orang yang harus mati, dia itu harus mati malam ini di Samara. Dia lari kemana? Saudara, dia pikir dia lari menghindari kematian. Salah, dia lari jemput kematian. Tidak ada yang bisa menghindar, hanya tersembunyi. Jadi jangan minta-minta, Tuhan kasih tahu ya. Nanti stres. Tuhan mau ambil kapan terserah Tuhan. Urusan kita bertobat. Iya dong. Jangan Tuhan pas ambil kalau bertobat. Domba kanan kami. Itu dia tempat kita yang tidak bertobat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang tersembunyi itu bagi Allah. Tapi ini ayat dilanjutkan, bagi kita yang mana? Perhatikan. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Sampai di situ. Hal-hal yang tersembunyi itu Tuhan punya. Tak usah cek. Itu bukan pedoman kita. Pedoman kita adalah yang ini nih, yang dinyatakan. Dia suruh bertobat, ya, dia suruh ampuni orang, amin. Dia suruh berbalik dari jalan-jalan jahat. Dia suruh rajin baca Alkitab. Dia suruh rajin berdoa. Dia suruh memberitakan Injil. Dia suruh menabur. Itu yang dinyatakan. Banyak orang apa yang dinyatakan tidak pernah dilakukan, tapi ngotot cari apa yang tersembunyi. Salah alamat. Itu kan bagi Tuhan, bukan bagi kamu dan aku. Amin, Bapak Ibu. Banyak orang suka begitu. Kira-kira kapan kiamat? Tidak ada urusan kau. Kiamat belum bertobat. Minum cap tikus terus tapi tanya kiamat kapan? Berhenti itu cap tikus. Mana batanya? Baku sedu mana ini? Tidak usah banyak tanya. Amin, kita sialan. Dia pasti kembali. Ready or not, Jesus coming, right? Dia pasti kembali. Mau siap tidak siap dia datang. Maka dari itu jemaat yang diberkati, sekali lagi kalau saya sampaikan apalagi tentang kemurahannya, tentang kebaikannya, tentang kasihnya, saya pikir saya tidak mampu menjelaskan semua. Tapi beberapa yang saya jelaskan kiranya mengingatkan kita bahwa di luar dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang penulis puisi, dia menulis tentang kasih Allah. Dia bilang andai kata langit adalah kertas, semua manusia adalah penulis, lautan adalah tinta, semua pohon-pohon adalah penanya. Tetapi semua penulis sudah mati, tinta sudah kering, tapi cerita tentang Allah belum selesai. Amen. Memang tidak bisa selesai. Dia Allah yang wakbar. Dalam dunia teologi kita kenal dengan istilah transendensi Allah. Dia Allah yang besar, nun jauh di sana. Kebesarannya seperti apa? Aduh, besar sekali, saya juga tidak bisa gambarkan. Tak usah besar bandingkan Allah dengan langsung cari tahu kebesaran Allah. Lihat aja perbuatan tangannya dia. Itu aja kita sudah kagum. Tata surya kita, amin. Kita ada Tuhan atur begitu rupa, tidak dekat matahari, tapi juga tidak terlalu jauh dari matahari. Kalau terlalu jauh dingin sekali kita tidak sanggup, terlalu dekat panas sekali kita hancur. Makanya Tuhan atur tuh di ketiga. Tapi ukuran bumi ini kalau dengan Merkurius masih hebat bumi. Tapi kalau udah dengan Jupiter nggak bisa. Bumi sudah kalah ukuran, apalagi dengan matahari. Dipercaya satu matahari bisa menampung 1.300.000 bumi. Satu matahari. Matahari besarnya kayak bola basket. Bumi kayak gundu, pelereng. Di atas matahari masih ada benda-benda angkasa lain seperti IRS-5, Antares. Itu Antares besarnya kayak bola basket, matahari kayak titik. Saudara cari bumi nggak dapat lagi, apalagi Winalo.
Ngana cari di peta zoom sampai itu iPad retak. Nggak muncul itu winang mo. Mana dua aja nggak muncul. Senang gak ya? Antara sekolah basket matahari titik, bumi jangan cari lagi, udah nggak ketemu. Tata surya kita ini ada di galaksi yang namanya Bima Sakti, yang bentuknya kayak cakram, yang menampung ratusan miliar bintang-bintang dan planet. Bumi ada di situ, nggak cari nggak dapat. Kalau mainannya galaksi ya. Di sekitar galaksi Bima Sakti ada miliaran galaksi lagi. Itu semua Tuhan yang cipta. Bayangkan sendiri kebesarannya seperti apa. Makanya Salomo selesai menangani mega proyek Bait Allah yang dilapisi emas, yang dijuluki The Golden House. Salomo bilang apa dalam doanya? Dalam doanya yang panjang, di penggalan doanya 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Saudara lihat doa Salomo di sana. Salomo bilang apa? Perhatikan. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat. Sesungguhnya langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Allah. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba Sampai surga 7 aja ya. Saudara-saudara, langit yang mengatasi segala langit tidak bisa muat Allah. Makanya kenapa kalau dalam menyembah Tuhan itu jangan main-main. Pada waktu kita nyanyi sebab kau besar. Saudara, sembah Allah yang mana? Bumi aja gak kelihatan, apalagi kita nih. Makanya kita dilarang sombong di hadapan Tuhan. Siapa kita? Yesaya bilang pulau-pulau seperti debu di mata Tuhan. Amin, kekasih Allah. Orang yang kalau baca ayat-ayat ini dengan tenang, dengan tuntunan Roh Kudus, aduh, bisa berlutut dalam doa puasa, dia udah syukur. Orang tidak ngerti memang mau diajari juga susah. Itu biasanya tidak pakai khotbah, biasanya pakai selang info sama kemoterapi. Itu baru mereka tahu. Iya, saya lihat di KKR ibadah tuh orang tidak suka memuji tanganga. Orang tuh banyak tanganga itu apa yang mana ya? Terbuka mulu dia lihat ini lagu-lagu plafon coklat. Padahal dari dulu ini plafon. Dia macam tidak tahu. Dia lihat lagi kiri kanan. Kalau saya lihat wajar. First comment kan. Jadi aman. Ini sudah dari dulu pujian diangkat masih lihat plafon. Rusak kiri, rusak kanan. Darah Yesus berkuasa. Kenapa kalian ini rusak sudah dari awal Desember? Mungkin akhir November soalnya ini rusak. DDP lampu-lampu. Iya, ada orang ini di Manado nggak tahu lah ya. Pokoknya di Kupang itu sering kita ingatkan kalau menyanyi dia mulut tidak terbuka, tangan tidak bergerak, tidak bisa terangkat. Tapi nanti kalau sudah penyakit di rumah sakit dan selang infus keliling dia, siapapun yang datang dia selalu pesan yang begini, tolong angkat lagu. Oh, di gereja angkat lagu nggak angkat tangan. So infus lo angkat lagu. Ya tadi tadodo, tadi indah rencanamu Tuhan. Jadi siapa yang musik sudah rapi, keren, WL singer berkualitas karena tidak nyembah Tuhan. Pas tu infus Kidung Jemaat 11, gembala baik bersulinan merdu. Mampirlah dengan doaku, mampirlah dengan doa. So habis ini tiap, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Suka begitu orang, hari-hari dengar khotbah. Termasuk yang paling benci-benci saya, pas sudah mentok, bukan melatok. Saya dulu khotbah nggak tersinggung karena tegur nggak perempuan biara. Tersinggung dia. Saya khotbah, pejabat dengar saya khotbah, dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat jam, lihat jamnya menjengkelkan sekali. Pertama angkat pendek begini. Kita baru khotbah 10 menit nggak ada angka. Aduh, kita persiapan doa segala macam hanya untuk dia nggak angka. So menit ke-20 dia punya angka lebih tinggi lagi. Menit 30 tinggi sekali dia.
Menit ke 45 mau gestrek motor dia. Saya ulang-ulang ketemu pejabat begini. Bagian saya KKR di lapas, di penjara, lembaga pemasyarakatan. Pejabatnya ada. Saya pikir dia ibadah berkunjungan. Bapak ngapain di sini? Nginap, Pak. Oh, tipikor. Padahal waktu kampanye bilang bersama Allah. Ini dia. Saya masuk Manado nih, sungguh mati saya kaget. Pohon Natal kurang, baliho paling banyak ya. Dan Yesus berkuasa. Ya, kita doakan caleg-caleg itu ya, supaya pas terpilih jangan janji lain bikin lain. Karena banyak yang begitu di daerah saya. Saya sering tegur, saya tegur nggak mau, ya saya panggil nggak mau. Tunggu kejaksaan panggil. Mendingan pendeta yang panggil daripada kejaksaan sama KPK. Kita pengennya nggak mau, kejaksaan nggak ada. Aku jawab ya, iya. Lu nggak jawab ya, lu mati. Orang udah temuan semua. Mereka ada yang berdoa kiranya 2024 di pendeta Melato berubah. Tidak, saya akan tambah jahat. Saya akan tambah gila. Enak aja lu. Dunia sudah mau kiamat, mau kompromi. Langsung Pak pejabatnya bilang, Pak pendeta bisa minta doa. Bapak geser sedikit, saya mau geser motor. Saya mau lihat jam dulu. Dulu kita khotbah nggak lihat jam. Kekasih Allah. Jadi Allah itu sangat besar. Amin. Dan kita bersyukur Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Betul dia transenden, tapi dia Allah yang imanen. Karena Yesus berkata, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Ada orang mendengar suaraku akan masuk, mendapatkannya dan makan bersama dengan dia. Allah yang transenden menjadi imanen. Allah yang begitu besar bisa masuk dalam hati kita, berkuasa dalam roh dan jiwa kita. Amin. Nah, saudara-saudara, ngomong-ngomong tentang tema besar kita, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, berkaitan dengan kasih dan kemurahannya yang Paulus bahas di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-1 itu. Karena itu, ayat itu dimulai dengan karena itu. Kalau penempatan kata karena itu biasanya berkaitan dengan bagian sebelumnya. Bagian sebelumnya itu ada di Roma 11 ayat 36. Kan itu Roma 12 ayat 1 kan. Ayat terakhir dari Roma 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Perhatikan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Amin. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi tema ini luar biasa. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena memang segala sesuatu dari Dia. Amin. Kekasih Allah. Napas kehidupan yang kita tarik, kita sebut beberapa saja. Napas kehidupan yang baru kita tarik sekarang ini, tarik dengan leluasa, tidak bayar. Ada banyak orang yang waktu COVID itu setengah mati bernapas. Saya tidak tahu Bapak Ibu di sini ada yang kena COVID dah. Kita harus bantuan O2. Syukur-syukur kalau bayar BPJS. Kalau lupa habis kita. Hanya untuk bernapas harus keluar duit. Sekarang kita bernapas tidak keluar duit. Ada orang yang ketergantungan tabung O2 begitu. Dulu 2,5 juta berapa belas tahun lalu. Sekarang mungkin sudah 5 sampai 7 juta, nggak tahu deh. Bayangkan dia kalau ketergantungan 50 tahun, kali aja. Atau 20 tahun, 10 tahun. Kali sama 5 juta atau 10 juta. Mau bernapas saja susah. Orang ketergantungan O2 kayak begini, ulang tahun, saudara jangan coba-coba menyanyi panjang umur, dia tidak mau. Karena kalau umur tambah bayar. Panjang umurnya, tahu dia marah, panjang apa bayar. Kamu bisa ambil jangan terlalu lama di sini. Iya tuh, kita yang tidak ketergantungan O2 enak banget ulang tahun. Happy birthday to you, enak, tidak pakai O2. Coba pakai, saudara begini, stop nggak ada lagu, stop. Ini bayar. Ayat pasal 12 ayat yang ke-10 mengingatkan kita, semua napas, semua nyawa ada di tangannya. Perhatikan ayat ini.
bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Kenapa Anda masih bernafas? Karena di atas belum tekan tombol. Dia tekan di atas, putus di bawah. Oh yes. Amin. Amin. Saudara masih bisa bernafas, enak kan? Mazmur 150 ayat 6 mengatakan apa? Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kalau masih bernafas, puji Tuhan. Itu nafas Tuhan kasih, bukan kepentingan duniawi. Itu nafas Tuhan kasih, bukan hanya urus hal-hal lahiriah. Itu nafas Tuhan kasih supaya puji Dia, layani Dia, berdoa, baca Alkitab, buat yang terbaik bagi gerejamu dan gerejaku. Itu nafas Tuhan kasih untuk itu. Itu yang Paulus bilang. Kalau hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Karena waktu hidup atau bernafas, semua bagi Kristus. Makanya mati untung. Ini kadang-kadang pemabok juga mati tulis itu ayat. Tidak cocok. Mati mabok, naik motor, tabrak pohon, masuk got. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Dari mana lu hidup bagi Kristus, pengacau? Orang gas motor tanggal 31, dia gas sampai tanggal 7. Mati tanggal 8. Baru hidup adalah Kristus. Mati keuntungan. Saya kata di Manokwari. Aduh, kaget saya di Manokwari. Datanglah. Karena itu seminar pendeta-pendeta, Bapak Ibu terkasih. Seminar pendeta-pendeta itu PGPI, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia. Pembicaranya Ketua GPDI Pak John Weo. Orang Manado. Nggak tahu sudah ganti atau masih belum. Beliau juga kurang sehat. Lalu Ketua PGPI Pak Jason Balopampueng dan saya. Padahal saya baru tahu kalau GSCA tidak masuk dalam PGPI. Begitu ya Pak Ketua PGPI. Kita di sini masuk nggak? Tuhan memberkati GSCA. Tapi pendetanya diundang bicara gitu loh Pak. Jadi saya bangga juga, akhirnya teman-teman GSCA Manokwari semua harus belajar bergaul sama gereja lain. Pikir di dunia GSCA saja. Saya terlalu cinta GSCA, tapi gereja lain juga Tuhan Yesus punya. Amin. So habis khotbah kekayaan seminar, makan-makan. Seorang pendeta datang, Pak Mel, kami lihat Pak Mel ini berani, Pak Mel. Tapi Pak Mel tidak lawan satu pendeta di Manokwari. Kenapa? Pak Mel bayangkan orang mati mabok, Pak. Pendetanya berkhotbah bilang apa? Bapak Ibu jemaat, saudara kita ini jiwanya sudah di neraka. Saya bilang, oh kalau itu memang saya tidak berani. Saya kan mau jangkau yang hidup, ngapain ngomong lagi yang mati? Dia mau kemana? Kayak urusan lah. Bikin tersinggung yang hidup. Dia langsung ngomong begitu. Jangan harap ke surga ya ini ya. Neraka. Alkitab di neraka tidak ada pemabuk. Dia mati pas apa? Mabuk. Neraka. Jadi jangan main terlalu halus. Dunia ini sudah tambah kasar. Tak usah jaga-jaga perasaan katanya. Saya pusing juga sih kalau itu memang berat. Jadi nafas kita ada di tangan Tuhan. Amin. Lihat itu kebaikan Tuhan. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dimulai dari nafas saja kita udah tidak bisa ngapa-ngapain. Semua harta benda yang kita punya itu dari mana? Makanya di dalam pelarian Yakub, di dalam Kejadian 28 ya, mulai ayat 20 ya, dan seterusnya. Yakub lari toh, lalu sampai di Betel dia bernasar demikian. Perhatikan. Lalu bernasarlah Yakub. Ya. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, Betul. memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, Terus sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Terus selanjutnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada. Garis bawah kalimat. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Amin. Ayo bilang apa? Aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. 1 Timotius pasal 6 ayat 7.
Paulus bilang, kita datang tidak bawa apa-apa. Kita meninggal tidak bawa apa-apa. Perhatikan ini ayat. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, Tidak ada. dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi kalau kita punya apa-apa, itu semua titipan. Amin. Saya tidak tahu di sini ada beberapa budaya di NTT yang meninggal tidak pernah baca Alkitab. Tapi pas meninggal, Alkitab tidak ada. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Masa teduh di sana? Aneh kadang-kadang dunia ini. Mana tidak pernah baca Alkitab? Lalu pas mati Alkitab penuntun di dada. Darah Yesus. Lengkap dengan peta perjalanan Paulus. Yesus ampuni, ampuni. Kidung jemaat lengkap. What? Saya bapak mama saya mati, saya jangan taruh Alkitab. Soalnya saya yang kubur, saya yang pimpin ibadah pemakaman. Nah, Alkitab. Dan ingat ya, jangan omong-omong dengan orang mati. Orang mati sudah habis, tidak usah omong-omong. Orang masih hidup kau tidak pernah tegur salam, sudah mati salam di kuburan. Lu cari hal, kalau dia balas lu lari Scooby-Doo kejar kau tidak dapat. Orang masih hidup tidak baku tegur. So mati lewat kuburan mas salam opa, aduh, opa kalau balas ada juara dari maraton 2024. Ada kadang-kadang dunia nih kacau benar-benar. Ada yang orang meninggal tuh taruh lengkap kopi, gula, sambal, termos air panas, sambil bisik di oma, kalau aus aduk sendiri. Ya ampun, mati tidak bawa apa-apa. Kalau ada yang pakai gigi emas di sini, cabut dari sekarang. Mau bikin apa itu gigi? Di sana kita ada jalan emas semua. Senyum-senyum di depan malaikat bilang, aduh ma, kenapa pasang aspal di gigi? Oh maksud tahu di sini jalan emas semua. Coba Wahyu 21 ayat 21. Itu kan di sana jalan emas. Oma punya gigi, cabut bagi-bagi cucu. Tambah-tambah uang kuliah. Perhatikan ini ayat. Dan 12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas. Jalan kota mau jalan raya gang semua emas. Aspal di sana dari emas. Jadi kalau pasang gigi emas itu aspal di gigi. Haleluya. Saudara-saudara, kita lahir tidak bawa apa-apa, kita mati tidak bawa apa-apa. Sekarang sudah punya istri, punya suami, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya gelar, punya pendapatan, semua dari Allah. Apa yang ada dan saya punya tidak ada. Maka tema ini benar, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Ini tema hebat. Ini tema yang menyarankan kita berjalan di 2024 dengan kebergantungan total kepada Dia sumber segala berkat. Saya makanya ingatkan pejabat itu bukan saya sentimen pribadi. Saya sayang. Saya bilang kebanyakan kalian ini tidak tahu diri. Waktu miskin aja, jalan kaca turun, salam, wow, bel, so jadi kunci. Asal saya coblos yang mau tabrak kasih mati. Tapi coba waktu minta suara, mengemis dari satu rumah ke satu rumah, jujur aja kita ngomong. Jangan begitu dong. Kadang-kadang nggak tahu diri, tidak semua, oknum tertentu. Ini jangan ngomong nama, nih masuk penjara langsung ya. Saudara pikir saya bodoh. Penasihat hukum saya banyak, termasuk Pak Donald. Iya dong. Dari mana kita dapat itu jabatan semua? Kalau bukan dari Tuhan. Amin. Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datang peninggian itu. Allah adalah hakim yang adil, direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Perhatikan ini ayat. Sebab bukan dari timur atau dari barat, Iya. dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Betul. Tetapi Allah adalah hakim, Iya. direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Dia bikin dunia kayak roda, sebentar ada yang di atas, sebentar di bawah, biasa itu.
Amin, dikasih Allah. Orang bisa kaya, aduh itu anugerah Tuhan. Jangan coba-coba ada yang bikin aneh-aneh lalu anggap diri paling hebat. Jangan. Ulangan 8 kah ayat 17. Coba kalau tidak salah ya. Ulangan 8 ayat 17. Silakan baca dulu. Kalau salah pendeta juga manusia ya. Perhatikan. Itu cara pendeta supaya jangan terlalu malu ya. Silakan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Lalu kamu harus ngomong apa? 18. Perhatikan. Tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu. Iya. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sampai di situ. Sebab dialah yang memberi kekuatan bagimu memperoleh kekayaan. Sombong apa? Sombong apa? Termasuk pelayanan kita. Amin. Ini kita masuk ke ruang lingkup para pendeta pelayan. Siapa kita? Apa model kayak saya begini? Ini anak preman di jalan yang atas kemurahan Allah dia jamak sekolah pendeta melayani khotbah keliling dunia sekarang. Ini anugerah Tuhan semata-mata. Kalau Tuhan tidak tangkap, mungkin saya ini kerja saya pajak, padahal saya bukan pegawai kantor pajak. Pajak di kalau NTT suka pajak angkot. Kan preman tuh. Jadi kalau angkot putar di terminal di tempat saya nongkrong itu wajib setor. Kalau tidak setor, rampas pasang pen. Saya pukul sampai patah semua itu. Pasti itu. Saya masuk penjara ulang-ulang ada urusan begini. Saya belum bertobat. Sopir putar kita minta 5.000 dong. Pak, saya baru keluar. Sama, saya juga baru keluar. Bukan cuma Ngana baru keluar, kita juga baru keluar pajak ini. Saling mengerti lah daripada cacat. Ngeri-ngeri sedap ini. Tiba-tiba datanglah seorang preman diubahkan di penjara, menginjil di jalan-jalan. Kurang lebih bulan Mei 1999, Mel Atok ditemukan di pinggir jalan lagi merokok. Saya kasih mati rokok, menangis sejadi-jadinya berjam-jam. Saat itu komitmen lalu berdiri dibaptis oleh pendeta John Adu dan sampai hari ini memberitakan Injil. Saya ingat perkataan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kalau sudah begitu menjadi percaya kepada Tuhan, Yohanes 14 ayat 12 Tuhan bilang apa? Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Perhatikan ini ayat Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Maksudnya lebih besar kan bukan kita lebih hebat dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus selama menjelma tidak pernah kekayaan di Winangon. Amin. Amin. Beratuk sampai. Maksudnya, iya benar. Bukan kita lebih hebat, nggak mungkin kita lebih. Daerah jangkauan kita tuh lebih luas dari yang Yesus pernah jangkau waktu dia menjelma. Karena Yesus seputaran Israel saja. Yesus tidak sampai pernah di Pulau Mangundo. Saya sampai. Makan ayam bakar satu ayam itu penuh dengan merica. Khotbah capek kan? Menyanyi lagu, ratakan tanah bergelombang. Pas makan, ratakan meja bergelombang. Pendeta John Adu ajar kami, pendeta khotbah tidak keringat, jangan makan. Kan mesti kerja keringat keluar. Pendeta kerjanya khotbah. Khotbah harus keringat. Ya saya sudah dingin sebenarnya. So dingin ini. Tapi jangan bilang kurang dingin. Memang saya harus keringat. Supaya kalau makan tuh percaya diri gitu. Iya dong. Kita punya kerja apa? Saya bersyukur pergi khotbah di desa kemarin. Tuhan luar biasa menghibur kita. Saya khotbah di desa kemarin yang 1.000 orang masuk Asia itu. Pulang sukacita kan kalau pergi di sana ya judulnya kita menabur kalau di desa. Itu tak terhindarkan. Ya apalagi kalau gereja kita berkembang kita harus bantu mereka. Mereka ini aset semua diambil dan memang di Asia menabur dan yang paling banyak melakukan itu. Ini Pak John Adu tidak minta untuk disebutkan tapi saya inisiatif saja. Beliau melakukan itu. Ya. Tapi Tuhan menghibur pulang.
Sampai di bandara mengantuk ya kan. Jam 4 sudah siap-siap bangun, jam 5.45 sudah harus naik pesawat. Sampai di Surabaya tambah bingung karena menunggu pesawat ya. Lalu di Makassar lama ya, saya dan istri masuk hotel jam 8:30 baru naik pesawat ke sini sampai jam 11. Tapi waktu saya lihat postingan khotbah yang di sana, baru 1 hari saya nonton sudah 90.000 orang. 1 hari diposting khotbah 1 jam lebih, yang nonton 90.000 orang. Tuhan maha menghibur. Video 5 menit mending 1 jam lebih full khotbah, dan khotbahnya tentang Yesus lagi. Khotbah bukan khotbah kalau tidak ada Yesus disebutkan dalam khotbah itu. Itu kita Mario Teguh hanya motivasi orang. Kita bukan Mario Teguh. Beda motivator sama preacher. Kita pengkhotbah pemberita firman, bukan motivasi keuangan. Itu ada orang jago akuntansi. Kadang-kadang pendeta mau sapu semua. Dari sinilah ngomong olahraga, ya ada dinas pemuda dan olahraga. Ngomong kebersihan, dinas kebersihan. Apa dinas sudah ada. Kita punya urusan tuh STH, Sarjana Teologia, MTH, Master Teologia. STH itu Sarjana Ketuhanan, MTH itu Master Ketuhanan. Bukan STH Sarjana Tinggi Hati, MTH makin tinggi hati. Hancurkan, bertobat. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua karena Tuhan. Hamba Tuhan akan berhasil semua karena Tuhan. Amin. Paulus bilang apa dalam 1 Korintus 15 ayat 10? Aku bekerja lebih keras dari mereka semua, tapi sekali-kali bukan aku, tapi kasih karunia Allah. Amin. Perhatikan ayat. Tetapi kasih karunia Allah adalah sebagaimana aku ada sekarang. Yes. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Benar. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Yes. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Teman pelayanan saya sakit leukemia sampai berujung cuci darah. Di saat semua orang sehat tidak bisa bantu saya di radio, dia bantu. Dia bantu, lalu dia berbagi pengalaman. Pamel, kemarin ada orang doa saya. Dia datang doa aja, dia sudah bikin tangan di pinggang begini. Bagaimana? Sakit apa? Ini hamba Tuhan model apa ya? Sakit apa? Sudah didoakan oleh siapa? Jadi orang bilang, Pak ini. Oh, kalau mereka doanya kurang, tapi ini. Selesai doa, teman saya dia sembuh, pendoanya jatuh motor langsung mati. Serius. Itu yang Amsal 18 ayat 12 bilang, tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Siapa tinggi hati, ancor so tunggu. Siapa rendah hati, promosi Allah so tunggu. Rendah hati Jo. Kita ini hamba Tuhan, kita ini hamba, bukan Tuhan atau nyonya. Tidak ada Tuhan atau nyonya di gereja, kita ini hamba di gereja. Bahkan itu Lukas 17 ayat 10, Tuhan Yesus bilang, kamu kalau sudah bikin apa-apa, tolong ingat pesan Tuhan ini. Ini buat kita semua ya, teman-teman pelayan, singer, song leader, pemusik semua di gereja, tolong ingat ini. Semakin kita rendah hati, Allah semakin angkat gereja kita. Saya sudah lihat itu dengan mata kepala. Tuhan promosi orang rendah hati. Karena memang kita tidak bisa apa-apa. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Perhatikan ini ayat. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Yes. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Makanya Paulus, aku bekerja lebih keras dari mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah. Bapak Ibu, semua dari Tuhan. Dan dari semua pemberian itu masih banyak lagi. Saya sudah bilang, pasti saya terbatas. Karena ini Allah yang maha kuasa. Saya sebut beberapa saja. Tapi yang paling besar apa Bapak Ibu? Apa kasih Allah terbesar? Dia berikan Yesus bagi kita. Amin. Itu paling puncak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang paling mahal di hidup? Nyawa kita. Ya saudara, jangan hina orang lain karena dia tuh punya nyawa, berarti dia sangat berharga. Harga nyawa tuh berapa? Aduh, pokoknya terlalu mahal deh. Mazmur pasal 59 ayat 8. Ini saya semua mau dekat-dekat habis, tapi belum habis. Hanya mau dekat-dekat. Mazmur 59 ayat 8 berkata demikian. Tidak ada seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Kenapa? 9, jemaat baca sama-sama, tunjukkan di layar, pemain cepat. 1, 2, 3. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Satu nyawa itu berharga luar biasa. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu punya seluruh dunia, tapi kamu kehilangan nyawamu. Dengan apa kau bayar itu nyawa? Tidak bisa. Masih ingat Tuhan Yesus kasih pindah setan dari orang di Gerasa ke dalam 2.000 babi? Itu orang gila. Bahkan nyawa orang gila pun di mata Yesus sangat berharga. Itu nyawa orang gila yang udah kerasukan, dihindari orang tinggal di kuburan. Keluarganya mau dekat sama dia. Tapi bagi Yesus kita, orang ini berharga. Maka dia pindahkanlah setan-setan itu ke dalam 2.000 babi. Babi satu ekor berapa? Coba kita hitung sudah. Sudah mau habis. Supaya kita prediksi lah. Di Manado murah memang, saya tahu. Sebelum Natal kan 30.000 1 kilo kan. Natal kemarin 80.000. Kita cek harga semua. Jangan pikir hanya pendeta tidak tahu perkembangan pasar. Tapi di Papua atau NTT beda. Apalagi babi sudah urusan adat. Di Papua ada babi harga 30 juta. Babinya kecil dan menjengkelkan, tapi 30 juta. Lihat ini babi, aduh emosi. Antara uang dan babi. Ini babi kotor, ini kok bisa 30 juta. Ini sudah kos-kosan ini. Udah fondasi kos-kosan yang 30 juta. Tapi itulah orang rela rogoh kocek untuk babi satu ekor 30 juta. Kita pakai standar ini deh, 30 kali 2.000, 60 miliar. Saudara bayangkan kalau Tuhan kasih pilihan, keluarga saudara ada 1 gila. Oke. Dengan 60M, Tuhan pilih korbankan 60M demi kesembuhan si gila ini. Hanya sedikit yang hati kayak Yesus. Saudara, kebanyakan bilang tidak Tuhan. Biar si gila ini mati. Babi minimal 2 ekor syukuran. Ya kan? Yang lain putar modal. Takutnya semua korban malah tidak sembuh. Karena gila ini kan 2 minggu sembuh, tapi 2 minggu lagi dia menyanyi. Aku masih seperti yang dulu. Aduh, cilaka ini. Karena saya dengar ada cerita orang gila begitu. Mereka pikir dia sudah sembuh. Kenapa mereka kira dia sudah sembuh? Ada temannya jatuh di got, dia tolong. Mereka sudah bodoh, sembuh dia ini. Tapi besok teman yang dia tolong ini mati gantung diri. Orang cerita dia, ngana kawan yang ngana tolong jatuh di got gantung diri. Dia bilang apa? Nah, kita yang jemur dia biar kering. Waduh, lu pikir handuk? Ternyata belum sembuh. Nah, jadi tapi itulah hati manusia. Kalau Yesus beda. Amin. Jiwamu, jiwaku, nyawa kita berharga. Maka dia memberi diri kita, memberi dirinya untuk membayar dosa kita. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, hargamu telah lunas dibayar. Amin. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di akhir khotbah saya ingatkan Roma 12 tadi bilang, karena Allah sangat baik, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Masih ada beberapa hari KKR, nanti khotbah lain kita lanjut. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Teman-teman pemusik dan juga pemuji ada di depan. Oh haleluya, luar biasa.